Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Pertama kalinya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, bukan malam ya. Pagi hari ini kita melanjutkan dari kesekian materi-materi kita yang disampaikan di Majelis Darul Ilmi. Dan pagi hari ini materinya sangat spesial untuk para wanita. Itu diambil dari kitab fikih Al-Mar'ah yang mengupas tentang 10 sifat wanita yang mendapatkan ampunan dan jaminan surga ya. Ini tentu bukan sebuah karangan, bukan hanya sekedar angan-angan, bukan ya, tetapi ini memang telah disabdakan dan juga difirmankan oleh Allah dan juga disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita di dalam riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan bahwa penghuni neraka yang paling banyak adalah para wanita. Aktsaru min ahlin nar an-nisa. Kebanyakan atau paling banyak nanti penghuni neraka itu adalah dari kalangan wanita. Maka kita harus sebagai wanita, sebagai suami, sebagai saudara laki-laki, ini supaya bisa mengetahui apa cara supaya bisa terjauh dari siksa api neraka. Maka di sini kita pelajari ada 10 sifat, ada 10 sifat wanita yang mendapatkan ampunan dan jaminan surga. Ini tertuang di dalam firman Allah dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan mengikuti catatan yang ada di layar Bapak Ibu jamaah. Dan Allah supaya bisa menyimaknya ya. Oke. Di dalam surah apa ini? Surat Al-Ahzab. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman begini. Innal muslim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Nah, sebelum turun ayat ini ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika ada seorang wanita ya melalui jalur sanad Abdurrahman ibnu Syaibah. Abdurrahman bin Syaibah ini adalah sahabatnya. Abdurrahman bin Syaibah dia bercerita bahwa dia mendengar hadis ini dari Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bercerita bahwa setiap Nabi membacakan ayat-ayat, Nabi menceritakan tentang keutamaan-keutamaan. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma lana la nadhkura fil Qur'an kama kama yuzkarur rijal." Ya Nabi, kenapa kok setiap yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu kok selalu yang diceritakan itu laki-laki? Ya. Yang diceritakan itu kok laki-laki? Setiap panggilan-panggilan dalam Al-Quran itu kenapa kok yang dipanggil itu laki-laki, bukan perempuan? Ya. Nah, ketika Nabi ditanya seperti itu, Ummu Salamah mengatakan, "Falam yara ini min dzata yaumin illa wanitahu 'alal mimbar." Nabi nggak jawab apa-apa. Mau jawab tuh gimana ya? Orang ayatnya seperti itu. Nabi nggak bisa menjawab apa-apa hingga akhirnya Nabi kemudian pada suatu hari Rasulullah berdiri di atas mimbar dan Rasulullah kemudian membaca satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, dan seterusnya. Nah, maka dari ayat ini menunjukkan bahwa di dalam masalah hukum-hukum di dalam Al-Quran itu, panggilan-panggilan itu semuanya disamakan. Panggilan itu disamakan untuk laki-laki juga untuk perempuan. Makanya di sini dipanggil innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat shadiqin wal shadiqat. Ini laki-laki perempuan. Nah, kenapa di dalam Al-Quran sering dipanggil hanya satu jenis saja, yaitu laki-laki? Ya. Di situ sudah terdapat di dalamnya seorang wanita. Maka hukum-hukum Al-Quran itu tidak hanya berlaku untuk perempuan, tapi juga berlaku untuk bukan berlaku untuk laki-laki saja, tapi juga berlaku untuk perempuan, wanita. Ini sebabul nuzul turunnya ayat ini. Ya, sebab turunnya ayat ini. Dan juga di dalam satu surat yang istimewa, yaitu surat At-Tahrim, lebih mendetilkan lagi, lebih menceritakan tentang sepak terjang seorang wanita yang dia sangat-sangat dipuji oleh Allah di dalam satu kisah, dan juga seorang wanita yang dicela. Maka di sini digambarkan dalam surat At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12. Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين." Ada satu ayat yang dikhususkan diceritakan, sebenarnya nasihat ini untuk para wanita, ya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah membuat satu nasihat, satu perumpamaan, satu gambaran, satu hikmah, ya, yaitu bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Tentang ceritanya Imra'ata Nuh dan Imra'ata Lut, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Nabi Lut.
Jadi ini nasihat yang artinya kita itu jangan mencontohnya. Para muslimah jangan mencontohnya. Ini contoh orang-orang yang masuk neraka nih. Contohnya seperti ini. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a. Mereka berdua adalah istrinya para nabi. Abdaini min ibadina salihain. Merupakan istri dari dua hambaku yang saleh. Dua hamba-hambaku yang saleh. Fakhanatahuma, tetapi mereka berdua mengkhianati pada suaminya. Jadi maksud mengkhianati ini bukan hanya mengkhianati dalam rumah tangga, tetapi mereka lebih mengkhianati pada tugas suami sebagai seorang hamba yang saleh, sebagai seorang nabi. Akhirnya falam yughni anhuma minallahi syai'a. Falam yughni, maka tidak akan menolak, ya, maka tidak akan menolak anhuma pada keduanya minallahi syai'a, dari siksaan Allah sedikit pun. Maka keduanya tidaklah mampu untuk menolak pada siksaan Allah. Walaupun suaminya adalah seorang nabi, walaupun suaminya adalah orang yang saleh, tetapi tidak dapat hal itu menolongnya sebab kekufuran, pengkhianatan yang ia lakukan. Yang ia lakukan kepada Allah dan juga kepada suaminya. Bahkan Allah mengatakan, وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Masuklah kamu berdua kepada neraka, ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Masuklah kamu ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Ini menceritakan, menunjukkan ternyata ada nasihat yang ditujukan juga untuk para wanita, yang dikhususkan. Selain sebenarnya dalam Al-Quran itu panggilan yang disebut laki-laki itu juga berlaku untuk perempuan juga. Contohnya seperti lafadz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u itu panggilan untuk laki-laki, untuk jamaknya laki-laki. Tetapi karena umatnya Nabi itu juga ada perempuan, maka jamaknya ini menjadi jami'an, menjadi jamak secara jami'an, mudzakar wa muannas, untuk laki-laki dan perempuan. Nah, Allah juga membuat satu contoh nasihat yang dikhususkan untuk wanita nih, yaitu di dalam surat At-Tahrim ayat 11. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah menceritakan, membuat satu nasihat hikmah, ya. Allah membuatkan satu gambaran cerita hikmah, yaitu tentang istrinya Fir'aun. Ketika itu dia mengatakan, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkanlah aku dari kejahatannya Fir'aun, wa amalihi, dan dari kejahatannya maksudnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Ini dari pasukannya Fir'aun. Ini dalam kisah yang panjang, ya, insya Allah sudah pernah diceritakan, insya Allah di Darul Ilmi, kisahnya istrinya Fir'aun yang bernama Asya bintu Muzahim, ya, yang disiksa, kemudian diturunkan dari derajatnya sebagai seorang permaisuri, kemudian ditelanjangi, ya, dan dibunuh di tengah lapangan, dipertontonkan di seluruh masyarakatnya Fir'aun. Nah, di sini Allah memberikan satu contoh gambaran. Wa daraballahu lilladzina amanu. Berarti ini nasihat untuk orang iman, ada hikmah yang sangat baik. Lantas apa kebaikan-kebaikan mereka ini? Ini nanti akan kita bahas, ya, dalam 10 sifat orang yang mendapatkan ampunan dan juga 10 sifat wanita yang mendapatkan ampunan dan juga pahala surga. Kemudian dalam surah Maryam, Allah juga menceritakan tentang kelebihan Maryam. Ini juga nasihat untuk wanita.
yaitu Maryam ibnat Imran. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ceritanya Maryam, anak perempuannya Imran. Ini Maryam ini ibunya Nabi Isa ya. Apa kelebihannya dia di sini jadi diceritakan allati ahsanat farjaha. Dia menjaga farjinya. Wa nafakhna fi, dan aku pun meniupkan kepadanya mir ruhina, dari ruhnya Allah. Maksudnya dari ruh yang Allah ciptakan. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Dan Maryam ini dalam kehidupannya dia selalu membenarkan semua kalimat-kalimat Allah. Artinya Maryam ini sosok wanita yang memiliki ketakwaan yang tinggi. Memiliki ketakwaan yang tinggi, rasa tawakalnya tinggi, berserah dirinya juga tinggi. Nah ini siapa namanya? Maryam ya. Wa kutubi, membenarkan pada kalimat Allah dan kitab Allah. Pada waktu itu kitabnya Allah adalah kitab Taurat. Wa kanat minal qanitin. Nah, sifatnya dia adalah qanit. Qanit itu orang yang tunduk. Tunduk. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 tadi, sebenarnya disitulah 10 sifat yang dimiliki oleh seorang wanita yang dia diterangkan di dalam ayat itu. Mereka adalah adallahu lahum apa tadi? Adallahu lahum jannat, ya. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka mendapatkan orang-orang yang diberi jaminan ampunan dan diberi pahala yang besar. Artinya ya diberi ampunan, diampuni dosanya, ajran 'azima, diberikan pahala berupa surga. Nah, di dalam 10 sifat wanita ini, di dalam 10 sifat wanita yang disebutkan ini, ada 2 sifat, ya, 10 itu terdiri dari 2 sifat wanita yang menjadi kewajiban, dan yang 8 sifat itu adalah kesempurnaan. 8 sifat wanita menjadi penyempurna, sedangkan yang 2 adalah merupakan kewajiban. Ini wajib. 2 sifat ini harus ditempuh. Yang 8 ini menyempurnakan. Berarti yang 2 ini nggak bisa ditawar. Kalau yang 8 ini harus berusaha untuk dicapai. Yang pertama, 2 sifat wanita yang itu merupakan kewajiban. Apa? Kewajibannya yaitu ialah menetapi Islam. Yang pertama menetapi Islam. Menetapi Islam. Ya, kalau kita mengaku agama kita sudah Islam, berarti sudah benar. Ya. Namun kita perlu tahu, kita perlu paham Islam itu apa, yang bagaimana sih yang disebut Islam. Ya. Karena banyak orang mendefinisikan Islam itu salah. Ada yang mengatakan Islam, Isya, subuh, lohor, maghrib, isya. Ya. Asar, maghrib, isya. Ada yang mengatakan seperti itu, ya salah. Ya. Itu kan bagian dari salat 5 waktu, nama-nama dari atau waktu-waktu dari salat wajib. Ya. Islam kalau kita mengetahui di dalam Al-Quran, cara mengetahui ta'rif, sebenarnya ta'rif Islam dalam Al-Quran itu banyak sekali. Namun di sini akan saya kutip 3 dalil, 3 ayat. Ya. Yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 67. Allah berfirman, "Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana Hanifan Muslima wa ma kana minal musyrikin." Wa ma kana minal musyrikin. Dalam surah Ali Imran ayat 67. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Tapi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif, orang yang condong, musliman,
dan wanita yang dan laki-laki yang muslim Islam, ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah orang yang musyrik. Nah, di situ ada kalimat hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif. Hanif itu hatinya itu condong. Condong. Musliman, laki Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini namanya taukid. Taukid itu penguat. Wa ma kana minal musyrikin, dia bukanlah orang musyrik. Dia bukanlah orang-orang musyrik. Jadi Islam itu adalah bersih dari kemusyrikan. Islam itu bersih dari kemusyrikan. Seorang wanita, seorang muslim, wanita muslimah, jika ia ingin mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga, dia harus muslimah. Dan muslimnya harus kafah, muslimahnya harus kafah. Tidak hanya setengah-setengah, atau hanya sebentar, atau sedikit, tidak ya. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Yang benar bagi Allah hanyalah Islam. Maka selain Islam, tidak. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Maka barang siapa yang mencari selain Islam pada agama, Allah tidak akan menerima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kalau Islam ini nggak bisa ditawar. Kalau nggak mau Islam, nggak mau menetapi Islam, semua amalnya falan yuqbala min, tidak diterima oleh Allah. Dan dia akan menjadi orang yang rugi di akhirat nanti. Maka dari 3 ayat ini sudah mewakili kalau dalam Al-Quran itu pengertian atau tarif Islam. Al-Islamu al-istilamu lillah bitauhid wal inqiyadu la bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Islam itu maknanya ini, menyerahkan diri kepada Allah bitauhid, dengan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu ya menganggap Allah lah, hanya Allah Tuhan, hanya Allah Rabb, hanya Allah tempat kita beribadah, hanya Allah tempat kita berdoa, tempat kita memintanya kepada Allah. Ini namanya istislam lillah bitauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian inqiyad bitta'ah, menetapkan diri di dalam mentaati Allah. Ya, kalau sudah mengaku dirinya sudah Islam, berarti dia harus menjadi orang yang inqiyad, orang yang mengikuti pada ketaatan, betul-betul mentaati Allah dengan sebenar-benarnya. Wal bara'ah minasyirki. Kemudian dia berlepas diri atau menjauh atau meninggalkan dari semua kesyirikan wa ahlihi dan para pelakunya. Orang wanita muslim, ya ini salah satu nomor pertama ya, muslim, dia harus menjauhkan dirinya dari semua perbuatan syirik dan orang-orang yang berlaku syirik. Contohnya apa? Contohnya dukun, contohnya peramal, ya. Ini wanita ini biasanya lemah. Kalau sudah lama nyari juga nggak ketemu-ketemu, larinya kemana? Larinya biasanya ke dukun. Tanya sama Mbak Dukun, ini kenapa kok saya nggak laku-laku? Kok saya nggak segera menikah? Kok saya nggak dilirik sama apa namanya? Sama laki-laki ini kenapa? Nah, biasanya wanita itu kalau sudah putus asa, larinya nyari ke hal-hal yang berbau syirik. Ini harus dibersihkan. Seorang wanita harus membersihkan diri dari semua perbuatan syirik. Kemudian kewajiban wanita yang kedua, sifat wanita yang kedua yang mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala, mendapatkan surga, jaminan surga adalah yang kedua, wanita yang iman, yang disebut dengan al-mu'minah. Ada satu hadis yang diriwayatkan diriwayatkan oleh hadis Muslim, ya, di sini bisa dilihat hadis rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita langsung ambil syahidnya saja, ya. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, saluni fahabuhu. Saluni, bertanyalah kalian kepadaku.
Tanyalah kalian apa saja tentang hukum-hukum Islam, hukum agama, apa saja, tanyalah. Fahabu, maka aku akan memberi jawaban. Saluhu, jika kalian bertanya. Nah, pada saat Nabi mengatakan seperti itu, faja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Fajalasa 'inda rukbatayhi. Kemudian laki-laki itu duduk di sebelah Nabi dan merapatkan lututnya kepada Nabi. Jadi lututnya itu tiba-tiba ditempelin ke lututnya Nabi. Terus dia mengatakan, faqala ya Rasulullah mal Islam. Ya Nabi, ya Rasulullah, apa Islam itu? Nabi menjawab, la tusyriku billahi syai'a. Islam itu la tusyrik, kamu tidak berbuat syirik billah, terhadap Allah, syai'an, dengan sesuatu. Kamu tidak menyekutukan Allah. Ini yang pertama. Ya, kalau dalam lafaz hadis dalam kitab At-Tirmidzi dan juga Abu Daud, lafaznya an tashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Jadi Islam itu yang pertama adalah kamu menyaksikan dengan kesungguhan, itu namanya syahadat. Syahadah itu persaksian bukan hanya mata, telinganya iya, matanya iya, jiwa raganya iya, kemudian hatinya juga iya. Itu namanya syahadah. Syahadah apa? Syahadah la tusyriku billahi syai'a. Mempersaksikan bahwa tiada sekutu bagi Allah. Ya. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wa tuqimus shalah, engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau mendatangkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau mengerjakan puasa Ramadan. Ya. Dalam hadis lain, dalam hadis At-Tirmidzi, wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kamu mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu menempuh jalannya. Nah, ini tarif Islam menurut istilah di dalam hadis. Jadi kalau kita ditanya apa arti Islam, kita bisa menjawab arti Islam secara Quran yang di atas tadi. Kalau secara hadis, Islam ya ini, la tusyriku billahi syai'a wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasumu Ramadan. Ini nggak boleh ditambah-tambahin, ya. Nggak boleh ditambah-tambahin. Contohnya misalkan kalau nggak jadi kelompok ini dia bukan Islam, misalkan. Oh, enggak seperti itu. Kalau nggak berada di kelompok si A, si B, si D, ya. Ustadz kalau nggak di bawah naungan Ustadz ini, tidak berada di naungan Syekh ini, tidak berada di naungan Habaib ini, maka dia termasuk musyrik, kafir. Tidak termasuk, ya. Itu ngawur yang seperti itu. Kalau kita pelandaskan pada dalil Islam ya ini, orang yang tidak syirik kepada Allah, mengerjakan salat, mendatangkan zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu, ini disebut Islam. Ya, ini disebut dengan Islam. Ini namanya definisi hakiki atau ma'rifat al-hakiki, ma'rifatul Islam bil hakiki. Mengertikan Islam secara hakikat, secara yang sebenarnya. Kemudian laki-laki yang bertanya itu dia mengatakan, wah kamu benar. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, laki-laki itu bertanya lagi, ya Rasulullah, mal iman? Terus apa iman itu? Kalau Nabi mengatakan, antum minabillah. Iman itu adalah antum minabillah. Kamu iman kepada Allah. Iman itu apa sih? Iman itu adalah al-yaqinun kullu. Itu namanya iman. Iman itu adalah tingkatan kepercayaan, keyakinan yang tertinggi. Nah, itu namanya iman. Ya, bukan hanya sekedar percaya, tapi keseluruhan itu namanya iman. Kamu percaya bahwa Allah sebagai Tuhan yang Esa. Wa malaikatih. Kamu iman tentang malaikat-malaikat Allah. Kalau ini kadang-kadang kita bahas, memang jarang sekali dibahas tentang bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah. Banyak sekali hadis riwayat, kisah, asar, ataupun ceramah, hikmah-hikmah tentang bahwa Nabi menceritakan tentang malaikat-malaikat yang Allah turunkan ke bumi. Mereka apa? Mereka memiliki tugas masing-masing. Ada malaikat yang memberi rezeki, ada malaikat yang membawa wahyu, ya. Ada malaikat yang mencatat amal baik, ada orang yang mencatat amal, ada malaikat yang mencatat amal buruk. Nah, sebenarnya kalau kita nih,
kita menjauhi kemaksiatan, menjauhi kemungkaran, menjauhi kebatilan karena kita meyakini ada malaikat yang mencatat kita. Berapa, Dek? Itu keimanan kepada malaikat. Ya. Enggak usah masak siang. Berangkatnya siang, masak Ya, siang. tolong mic-nya dimatiin dulu. Jemuran juga pernah kering. Ya. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an ya, yang berbunyi ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah sedikit satu lafaz pun, artinya setiap lafaz kita, lesan kita, ucapan kita itu semuanya tidaklah luput, nggak ada yang luput dari raqibun atid, malaikat raqib dan atid. Raqib atid itu ada beberapa versi keterangan ya. Raqib atid itu dua malaikat. Raqib itu meneliti amal baik, atid itu mencatat kejelekan. Atau dalam riwayat Ibnu Katsir, raqib atid itu sifat malaikat yang mencatat amal. Sifat malaikat yang mencatat amal itu raqib atid. Dia itu sangat teliti dan dia juga mencatat. Jadi malaikat itu nggak berbohong dalam mencatat dan nggak nepotisme. Ini orang saya senengin kalau berbuat baik dilipatkan, kalau berbuat jahat nggak ditulis, disembunyiin. Enggak, malaikat itu netral. Ya, raqibun atid, sifat malaikat yang meneliti dan mencatat secara jelas. Nah, ini salah satu contoh cara kita iman kepada malaikat. Ya, kalau orang Yahudi, mereka membenci malaikat Mikail, membenci malaikat Jibril. Kenapa? Mereka membenci terhadap malaikat Jibril karena Jibril adalah pembawa wahyu Al-Quran yang mana Al-Quran itu memansuh pada kitab-kitab mereka. Orang Yahudi Nasrani ini benci terhadap Jibril. Kenapa? Ya, terutama orang Yahudi ya, terutama orang Yahudi. Mereka senang kepada Mikail, Mikail pembagi rezeki. Karena di dalam kisah orang-orang Yahudi, orang Bani Israel zaman dulu, bahwa ketika Nabi Musa minta hidangan dari surga, maka yang membawa hidangan itu adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu disebut malaikat pembagi rezeki. Kemudian iman kepada wakutubih, kitab Allah, waliqaih, kitab Allah ini Al-Quran. Kita juga iman kepada At-Taurah, ya, tetapi kita tidak mengamalkan Taurah. Kita iman kepada Az-Zabur, ya, tetapi kita tidak mengamalkan Az-Zabur. Kita iman kepada Injil yang asli, bukan Injil yang palsu, ya, bukan Injil Perjanjian Baru, bukan Injil yang dikarang-karang, yang sudah termodifikasi sesuai dengan keinginan waktu itu Raja Konstantinia. Ya, Injil yang Perjanjian Baru itu diciptakan oleh seorang kaisar Romawi yang bernama Konstantinopel. Ya, Konstantinopel. Di sebuah kota namanya kota Nizea. Nah, kemudian iman juga kepada waliqaihi wa rusulih. Waliqaih, iman kepada liqaih, ketemu Allah. Ini maksudnya adalah hari kiamat. Wa rusuli, dan iman kepada utusan Allah. Wa tu'mina bil ba'thi. Bil ba'thi ini sama seperti liqa ya. Ini adalah hari kiamat. Wa tu'mina bil qadar kulli. Iman kepada rasulnya Allah, termasuk di sini adalah Nabi Muhammad. Kemudian iman kepada yang meyakini, mengimani semua kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan wujud mereka, kenabian mereka, tidak menafikan sedikit pun. Maka kita sebagai muslim ini tidak boleh mencela Nabi Isa, tidak boleh mencela Nabi Daud, tidak boleh mencela Nabi Sulaiman, dan seterusnya, nggak boleh. Watu minabil ba'thi, watu minabil qadar kulli. Kemudian iman kepada hari kiamat, hari kebangkitan, itu kebangkitan dari kubur. Watu minabil qadar, dan iman terhadap semua takdir. Ya, dalam hadis Abu Daud, watu minabil qadar khairihi wa syarri. Ya, iman terhadap qadar yang baik dan qadar yang buruk. Jadi seorang wanita
jangan hanya memilih takdir yang baik. Kalau dapat rezeki, wah ini rezeki nomplok, ini takdir yang bagus. Tapi kalau dapat musibah, dia mengatakan, waduh ini takdir yang buruk, ini celaka ini. Atau bahkan wanita menyalahkan Allah. Kenapa engkau menjadikan ini ya Allah? Dan seterusnya ya. Maka wanita memiliki dua kewajiban jika ia ingin mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan surga. Jamin surga. Yang pertama adalah Islam dan yang kedua adalah iman. Ini kewajiban ya. Tidak ditambah-tambahin, tidak ditambahin artinya harus tadi saya sampaikan ya. Kalau ada kelompok-kelompok yang memberi tambahan-tambahan tanpa dalil, maka kita menolaknya. Karena apa? Karena dalilnya secara jelas seperti ini. Seorang dikatakan Islam mengerjakan 5 perkara, seorang dikatakan iman mengerjakan 6 perkara ini. Ya. Kalau dalam hadis lain, buniyal Islam ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tahajjul bait wa tasumur ramadan wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu pondasinya 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Oke. Ini poin yang kedua. Nah, sekarang 8 poin yang menyempurnakan pada sifat wanita. Apakah Islam, iman saja cukup? Ya, itu sebenarnya pokok. Itu pokok. Semakin menaikkan tinggi derajat. Nah, yang 8 ini, penyempurna ini adalah yang meningkatkan, menaikkan derajat surganya supaya lebih tinggi. Menaikkan, meningkatkan derajat surganya lebih tinggi. Ini. Nomor 3 apa? Tunduk kepada Allah. Atau disebut dengan al-qanitat. Ya, kalau dalam tadi surat Al-Ahzab, wal qanitina wal qanitat. Wal qanitina wal qanitat. Al-qanitat artinya orang yang tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah dan tunduk kepada Rasul. Maksudnya. Kalau tunduk terhadap suami, apakah termasuk? Iya. Seorang wanita tunduk terhadap suami dilandasi dengan ketundukannya kepada Allah dan Rasul. Jadi seorang wanita, mungkin bisa jadi dalam keluarga itu, seorang wanita itu dia posisi kedudukan dalam duniawi, ya, kesetaraan gender, wanita itu mungkin lebih tinggi stratanya. Mungkin dia sebagai mungkin dia sebagai direktur misalkan dalam satu perusahaan. Sedangkan suaminya sebagai tukang sapu misalkan. Istrinya lebih tinggi ya. Tetapi diperintahkan juga tunduk kepada suami. Kenapa? Dengan landasan dia tunduk atas perintah Allah dan Rasul. Gitu. Jadi bukan tunduk karena suami kedudukannya lebih tinggi, suaminya direktur, istrinya ibu rumah tangga, maka dia lebih tunduk. Enggak seperti itu. Orang istri itu walaupun kedudukan dia secara duniawi lebih tinggi dari suaminya, ketundukannya dia kepada suami itu wajib karena di situ adalah perintah Allah dan perintah Rasul. Wa may yaqnut minkum lillah wa rasulih wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marrataini. Nu'tiha ajraha marrataini. Ini satu kisah atau satu ayat yang ditunjukkan kepada istri-istrinya Nabi. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Wa may yaqnut, dan barang siapa yang tunduk, barang siapa yang tunduk dari para istri-istrinya Nabi, minkunna, dari kalian para istri, lillah, kepada Allah, wa rasuli, barang siapa dari wanita-wanita istrinya Nabi yang tunduk kepada Allah dan utusannya, wa ta'mal shalihan, beramal salih, nu'tiha ajraha marratain, dia akan mendapatkan pahalanya 2 kali lipat. Artinya ini,
menjadi istri Nabi, jika mau tunduk kepada Allah Rasul dan beramal solih, dia akan diberi pahala 2 kali lipat dari nilai pahala secara umum. Kan kalau di dalam hadisnya itu kan man amila salihan gimana? Man amila hasanatin falahu asyru amsalha. Barang siapa yang beramal kebaikan 1, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Nah, kalau seorang wanita mau tunduk kepada Allah Rasul, berlaku solih, beramal solih, ini maksudnya di dalamnya termasuk tunduk kepada perintah suami, kepada ajakan suami, bermuamalah terhadap suami dengan cara yang baik, maka Allah memberikan pahalanya itu double. Jadi bukan 10, tapi bisa jadi 20, bisa jadi 30, atau bisa jadi sebanyak-banyaknya. Ya, itu kehendak Allah. Wa'atadana laha rizqan karimah. Dan Allah menyediakan bagi mereka, bagi perempuan itu, bagi istri itu, rizqan karimah, rezeki yang mulia. Ini nasihat yang ditujukan untuk para wanita, para istrinya Nabi. Jadi tidak boleh mentang-mentang istrinya Nabi lantas berbuat seenaknya. Ya, tidak boleh. Mentang-mentang istrinya Nabi lantas berbuat maksiat, lantas berkata yang jelek. Ini mentang-mentang suaminya adalah kiai, mentang-mentang suaminya ustadz, mentang-mentang suaminya seorang pemimpin, atau mentang-mentang suaminya seorang tokoh, lantas dia berlaku seenaknya, mencela orang, berbuat zalim, tidak boleh. Nah, kalau dia mau berbuat baik, beramal saleh, Allah berikan pahala 2 kali. Ini sifat tunduk pada Allah dan Rasul. Nah, di sini ada tulisan kisah Masyiatah ibnatu Fir'aun. Kisah itu Masyiatah ibnatu Fir'aun. Ini adalah ada kisah, di sini saya tuliskan kisah cerita Masyiatah. Masyiatah itu seorang wanita yang dia sebagai tukang sisir. Tukang sisir. Anak perempuannya Fir'aun. Jadi dulu itu ada Fir'aun itu punya seorang patih, ya, seorang patih namanya Al-Haman. Nah, patih Al-Haman ini ternyata diam-diam dia beriman kepada Nabi Musa. Dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan juga istrinya. Ternyata istrinya juga beriman kepada Nabi Musa dan juga beriman kepada Allah. Akhirnya mereka ketahuan dan Haman akhirnya dibunuh. Ya. Haman ketika ketahuan bahwa si Haman ini ternyata adalah beriman, mengangkat Nabi Musa sebagai nabinya, meyakini, kemudian mengimani Allah sebagai Tuhan, maka akhirnya Haman itu dibunuh. Dan tersisa istrinya yang bekerja sebagai tukang sisir, anak perempuannya Fir'aun. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Hadis ini di situ dalam kitab Ahmad ya, di bawah ini ada sumbernya, kitab Ahmad. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik pada malam Isra Mi'raj, ya, Nabi mengatakan lama kanat lailatu allati usriya bi, pada suatu malam di mana aku dinaikkan oleh Allah, diajak satu perjalanan namanya perjalanan Isra Mi'raj. Fiha atat alayya raihatun thayyibah. Aku melewati sebuah kuburan, pekuburan yang sebuah kuburan tua, yang mana kuburan itu raihatun thayyibah, sangat harum dan wangi sekali kuburan itu. Fakultu, kemudian aku bertanya, Nabi bertanya, ya Jibril, ma hadhihi raihah at-thayyibah. Wahai Jibril, ini bau apa kok wangi dan sangat harum, ini bau apa? Kok ada kuburan yang baunya masih sangat wangi? Ini pada saat Rasulullah dalam perjalanan menuju langit, ya. Itu baunya sampai naik ke langit. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, hadhihi raihatu Masyiatah ibnati Fir'aun wa auladiha. Ini adalah baunya Masyiatah. Masyiatah itu tukang sisir anak perempuannya Fir'aun.
Masyitah ibnati Fir'aun, anak tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Auladiha dan juga anak-anaknya. Ini. Kemudian Nabi mengatakan, qultu wa ma sya'nuha. Loh, kok bisa seperti itu? Apa yang dilakukan Masyitah itu? Kok bisa dia kuburannya bisa harum, rohnya bisa harum, ya, dan tempatnya dia disemayamkan itu bisa harum, mewangi seperti ini. Wa ma sya'nuha, apa tingkah lakunya ketika dia hidup? Kalau kemudian Jibril mengatakan, baina, ini suatu saat, pada zaman dahulu kala, gitu kan ceritanya. Baina, pada zaman dahulu kala, hiya tu masyitu ibnati Fir'aun. Dia, wanita ini adalah tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Suatu ketika dia sedang menyisiri anak perempuannya Fir'aun, ketika itu saqatat al-midra min yadiha. Kemudian karena mungkin rambutnya tebal atau karena saking panjangnya rambutnya anaknya Fir'aun itu, kemudian sisir yang dipegang oleh Masyitah itu jatuh dari tangannya. Lantas dia mengatakan Bismillah, dengan nama Allah, atau dalam lafaz hadis lain dia mengatakan celakalah waihaka man yusyriku billah, celakalah orang yang menyekutukan Allah. Dia mengatakan seperti itu. Ya, kalau kita sekarang mungkin la ilaha illallah. Faqalat laha ibnatu Fir'aun. Kemudian anak perempuannya Fir'aun ini mendengar ucapan dari tukang sisirnya tadi. Dia mengatakan, Abi, apakah maksudnya Tuhan yang kamu maksud itu adalah bapakku? Qalat, Masyitah mengatakan, lah, bukan. Lah, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abiki Allahu. Allah itu adalah bukan bapakmu. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhannya bapakmu juga. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhannya bapakmu ini. Bukan Allah itu bapakmu, bukan. Rabbi wa Rabbuka. Wa Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu abiki Allah. Kemudian anak perempuannya Fir'aun ini marah. Dia mengatakan, ukhbirhu bidzalik li abi. Aku akan menceritakan ucapan kamu ini ke bapak saya. Qala, Masyitah mengatakan, ya, silakan. Nah. Fa akhbaratu, akhirnya dikabarkanlah kepada bapaknya bahwa Masyitah ini memiliki Tuhan selain bapaknya. Mengakui, ini bukan perkara yang kecil loh ya, kalau di sebuah negara yang sangat kuat, ya, seperti contohnya saja di Korea ya, Korea Utara. Korea Utara itu mereka didoktrin bahwa presiden mereka itu adalah anak Tuhan. Ya, mereka harus menyembah kepada Kim Jong Un itu ya. Ketika ada seorang wanita yang berani menampakkan keimanannya, beriman kepada Allah, itu bukan perkara yang kecil. Perkara yang luar biasa, itu taruhannya itu siksaan, bahkan dibunuhnya. Akhirnya Fir'aun memanggil kepada Masyitah. Maka Fir'aun mengatakan, ya fulana, wahai fulana, wahai wanita, wa inna laki rabban ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Kok kamu kata anakku, kamu menyebut nama Tuhan selain aku? Kemudian Masyitah mengatakan, na'am, Rabbi wa Rabbuka Allahu. Ya, Tuhanku, Tuhanmu itu Allah, bukan kamu Tuhannya. Akhirnya fa'amara bi baqaratin min nuhasin. Ya, akhirnya Fir'aun memerintahkan untuk membawa atau mengambil patung-patung sapi yang terbuat dari tembaga. Fa'uhmiyat, maka dilelehkan atau dipanaskan. Ya. Patung-patung yang terbuat dari tembaga itu dipanaskan di sebuah wajan yang besar. Tsumma amara biha antul qahiyah. Kemudian Fir'aun merintahkan kepada wanita itu dan juga anak-anaknya, keluarganya, untuk masuk ke dalam wajan yang berisikan dengan tembaga yang
terbuat dari tembaga patung sapi tadi yang dilelehkan. Dia supaya diperintahkan untuk masuk akan dijatuhkan. Kamu kalau masih iman kepada Tuhanmu Allah, kamu akan saya masukkan dan juga anak-anakmu. Ya, antul qahiyya wa auladuha fiha. Qalat Masyidah mengatakan lahu kepada Fir'aun, innali ilaika hajatan. Masyidah merasa sudah tidak mampu berbuat apa lagi, nggak punya kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa pasrah. Dia mengatakan, kalau kau memang ingin menyiksa aku, membunuh aku minta satu permintaan. Innali ilaika hajatan. Saya minta satu hajat kepadamu, satu permintaan. Fir'aun mengatakan, qala wa ma hajatuka, apa hajatmu, keperluan, keinginanmu? Qalat Masyidah mengatakan uhibbu an tajma'a idhami wa idhama walati fi thawbin wahidin wa tadfinana. Nanti kalau saya mati, tolong jika engkau membunuh saya dan anak-anak saya, tolong tulang-tulang kami kumpulkan dalam satu kain, kemudian wa tudfinana, dan kuburkan kami dalam satu lubang. Masyidah ini minta kalau dia nanti sudah dibunuh dan juga anak-anaknya, tolong tulangnya kumpulin jadi satu dan dikuburkan di satu tempat, satu wadah. Kalau Fir'aun mengatakan dzalika laki alaina minal haq. Ya, kalau itu sudah menjadi hakmu, oke, saya akan turutin. Itu gampang sekali. Qala fa'amara bi auladiha fa'alqu baina yadayha wahidan. Nabi menceritakan Fa'amara, maka perintah Fir'aun itu biauladiha, kepada anaknya yang paling besar. Jadi anak-anaknya yang paling besar dimasukkan duluan ke dalam wajan yang berisikan timah yang mendidih. Ya, kalau sudah masuk itu ya pasti mati. Maka anak-anaknya Masyidah yang paling besar dimasukkan ke dalamnya. Ya, fa'alqu baina yadayhi, dan itu diperlihatkan di depan Masyidah. Bayangkan seorang ibu melihat anaknya direbus matang, ya, direbus hidup-hidup di depan kedua matanya. Wahidan, satu demi satu. Bahkan Fir'aun mengancam, ayo gimana? Kamu masih nyembah Tuhanmu enggak? Atau kamu nyembah saya? Masyidah mengatakan, Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Anaknya dimasukkan. Ambil lagi anaknya satu lagi. Ayo yang ini. Masukkan lagi. Kamu mau tetap iman kepada Tuhanmu atau kamu iman kepada saya? Sampai ila intahadalika ila sabin laha mardain. Ya, mardain ini sebuah kalimat yang membuat perawi ini sempat menitikkan air mata di sini nih. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal kita menulis ini, dia berhenti, kemudian dia nangis semalaman karena begitu kuatnya, begitu poniknya seorang wanita itu ya. Nah, ini. Ketika anak-anaknya itu yang dewasa itu semua sudah direbus di wajan atau timah panas tadi, hingga giliran yang terakhir yang diambil adalah anaknya yang saat itu masih nyusu kepada Masyidah. Ya, Sobin laha murdi, yang anak itu masih menyusui. Bayangkan seorang ibu, anaknya yang masih menyusui dirinya itu diminta diambil, kemudian dimasukkan ke dalam panci yang di dalamnya terdapat tembaga yang mendidih, dan itu di depannya, Wa ka'annaha taqasat. Maka ketika anaknya yang terakhir dimasukkan, sungguh rontok hatinya Masyidah. Sungguh dia merasa sangat terpukul, semua anaknya dihabiskan dan dimasukkan ke dalam tempat itu. Min ajlihi, karena siksaan itu. Kemudian kalau Nabi mengatakan bahwa ketika anaknya satu persatu dimasukkan ke dalam wajan yang mendidih tadi, mendidih timah itu, tembaga yang mendidih, maka arwah yang keluar dari jasadnya itu, dia mengatakan, ya ummah iqtahimi, fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Ya ummah iqtahimi, fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Setiap anak yang dimasukkan ke dalam panci tadi, roh anak itu mengatakan kepada ibunya,
Ya ummah, wahai ibuku, iqtahimi, tabahkanlah hatimu. Inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sesungguhnya siksaan dunia itu lebih ringan, lebih remeh daripada siksaan akhirat. Wahai ibu, tetaplah engkau, teguhlah pendirianmu. Faktahamat. Maka akhirnya sang ibu itu pun tetap bertahan. Dan akhirnya eksekusi yang terakhir adalah Masyuqah, ya. Di dalam riwayat yang lain diterangkan Masyuqah akhirnya dibunuh dengan cara ditombak, ya. Itu dimasukkan tombak dari pedang, dari mohon maaf dari kemaluannya hingga tembus di dadanya hingga mati, ya. Ini teguhnya seorang Masyuqah ibn Abi Fir'aun. Sebab teguh keimanannya atas apa? Atas ketundukannya dia kepada Allah. Ketundukannya terhadap keimanannya. Ini seorang wanita nih, ya. Ini jangan sampai kita ini susah nyari pekerjaan, ya. Wanita-wanita sekarang tuh susah nyari pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan sama perusahaannya diminta, coba kamu nggak usah pakai kerudung, ya. Rambutnya biarin terurai. Kemudian pakai baju yang lengan pendek, pakai baju yang ketat, pakai rok yang jangan panjang, pakai roknya yang mini, ya. Kalau kamu pakai rok mini nanti tak tempatkan di sekretaris, ya. Nanti gaji pertama 10 juta, nanti kalau udah tahun ketiga kamu bisa naik jadi 20 juta. Diiming-imingi dunia, ya. Kalau sekarang itu diiming-imingi dunia itu sudah takluk wanita-wanita itu. Nah, gimana kalau misalkan dia diancam dengan ancaman seperti ini? Kira-kira kalau kita jadi mahasiswa kuat enggak? Makanya di sini keutamaan seorang masyuqah ini luar biasa. Hingga ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, dalam perjalanan menuju langit itu mencium melewati sebuah kuburan, yang kuburan itu baunya sangat wangi dan sangat harum. Dan itu adalah kuburan dari masyuqah. Ya, baik. Di sini ada jujur, cepat saja. Kemudian yang keempat adalah jujur, ya, sifat wanita atau yang disebut dengan as-shadiqat. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhum dzalikal fawzul 'adzim. Surah Al-Maidah ayat 119. Allah berfirman, hadza, ini hari akhirat ini adalah di hari kiamat nanti itu, hari ini ya, artinya hari akhirat. Ini Nabi menceritakan dalam firman Allah ini adalah firman Allah ketika di hari hisaban. Di harinya kita dihisab oleh Allah. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Ini adalah hari yang bermanfaat. Yang fa'u itu bermanfaat. As-shadiqina, orang-orang yang jujur. Apanya yang bermanfaat? Sidquhum, kejujuran mereka. Seorang wanita yang berlaku jujur, berbicara jujur, bersifat jujur, menjaga kejujuran, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan di akhirat. Itu apa? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka mendapatkan jannat, surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada. Dan mereka akan hidup kekal. Ya, kalau Nabi mengatakan dalam hadis kitab Shaum, dalam hadis Abu Daud ada, Muslim juga ada, bahwa pintu surga itu memiliki nama-nama tergantung amal-amal mereka. Ada namanya pintu babus sholat, hanya untuk orang-orang yang khusus ahli sholat, senang sholat, ya. Kalau susah dia sholat, senang dia sholat, waktu kosong sholat. Pokoknya orang yang banyak sholat, dia akan masuk surga melalui pintu ini nih. Dan memang akan dipanggil orang-orang ahli sholat itu. Kemudian ada juga babu syuhada, pintunya orang-orang yang mati syahid. Ada juga babu shadiq, atau babu sidqin, babu pintu sidqin, pintu kejujuran. Ini yang akan masuk ke sini hanya dilewati orang-orang yang semasa hidupnya berkata jujur, nggak pernah bohong. Ini akan masuk di sini. Wanita ini kalau selalu berbicara jujur ya masuk sini. Kebanyakan ini susah.
susah. Kalau bagi wanita itu sulit. Ya. Wanita itu sulit kalau disuruh jujur. Terutama apabila sesuatu itu memberatkan dirinya. Ya. Kalau sesuatu itu menguntungkan dirinya, dia akan jujur. Kalau jujur itu menguntungkan, dilakukan. Kalau jujur itu merugikan, ini kebanyakan wanita itu enggan untuk mengakui kejujurannya. Makanya dalam surat An-Nur itu ada namanya aqsamul la'nah, sumpah laknat-laknatan. Karena yang laki-laki melihat istrinya berbuat zina, tetapi istrinya mengelak, oh enggak, saya enggak berbuat itu kok. Sampai dia bersumpah, bahkan berani melakukan mubahalah. Mubahalah atau sumpah saling laknat. Ini. Maka dijamin, orang yang bisa jujur, berani jujur, dapat berani jujur. Jadi pemerintahan, berani jujur, kerja sebagai karyawan jujur, di rumah juga jujur, ya, hidup bertetangga juga jujur, selalu berkata jujur, berlaku jujur, ya, dan amanah. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Ini orang jujur itu disenangi Allah. Wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah. Artinya kejujuran yang mereka lakukan itu dilandaskan karena kecintaan mereka kepada Allah. Kalau mau berbohong, ingat Allah. Aduh, aku kalau bohong, aku dibenci Allah. Kalau aku jujur, aku dicintai Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah keuntungan yang besar. Itulah itu apa? Dzalika ini merujuk pada ini, sidqhum. Yaitu orang-orang yang berlaku jujur. Ini wanita yang bersifat jujur. Ada kisah di sini, namanya kisah bintu Shadiqah. Ya, kisah seorang anaknya pemerah susu, ya. Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kisahnya seorang anak wanita pemerah susu. Ketika seorang wanita yang miskin memerah susu di malam hari, susu kambing, kemudian dia merintahkan kepada anak perempuannya, wahai anakku, kenapa perahan susu hari ini kita sangat sedikit? Kemudian anak itu mengatakan, iya ya ibu, karena rumput-rumput hari ini kering semua karena udah tandus. Akhirnya sang ibu itu punya ide, ya sudah kalau gitu biar agak banyak, besok dijual banyak, kamu campurin air saja. Kamu pergi keluar, ambil sumur, ambil air di sumur, kamu tambahin ke susu ini. Kemudian anak wanitanya nggak mau, wahai ibu nggak mau, saya nggak mau mengerjakan ini. Lam uti'uhu fil ala wala fil raha. Aku nggak mau mengerjakan seperti ini, walaupun secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dan ternyata apa? Ternyata percakapan mereka berdua itu didengarkan oleh Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi seorang khalifah. Waktu itu. Akhirnya sang anak itu mengatakan, wahai ibu, takillah, takutlah engkau kepada Allah. Kalaupun toh Umar membuat satu peraturan bahwa tidak boleh mencampur susu, kita sebenarnya walaupun Umar nggak melihatnya, kita ini dilihat oleh Allah. Nah, ucapan wanita ini, anak-anak perempuan ini, didengarkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab senang kepada anak ini. Dan memerintahkan kepada pengawalnya yang bernama Aslam untuk menandai rumahnya. Wahai Aslam, nih, ini kisahnya nih di sini nih. Aslam, alimil bab wa arif maudhi. Tandai pintu rumah ini dan tandai rumah ini. Nanti aku akan datang ke sini. Nah, memang ternyata benar. Suatu ketika Umar sebelum datang ke situ, Umar memanggil anak yang bernama Asim bin Umar. Ditanya, kamu mau nggak dinikahkan sama ayah? Ada seorang perempuan yang taat, ahli amanah, ahli jujur. Asim mengatakan, siapa? Wahai ayah. Tidak, nanti ayah akan mengenalkan kamu. Akhirnya sang Asim, anaknya itu diajak ke rumah wanita ini. Ke rumah wanita ini. Seorang janda wanita tua dan juga anak perempuannya. Umar datang ke situ dan mengatakan, aku adalah Umar bin Khattab. Maka keduanya pun terheran-heran, kaget, kok bisa Umar bin Khattab seorang khalifah, ya kalau sekarang itu seorang presiden, datang ke rumah yang reot, yang gubuk, seorang janda tua yang sudah miskin. Kok aneh gitu. Nah, kemudian Umar mengatakan, aku mendengar percakapanmu di malam hari, bahwa engkau hendak mencampur susu itu dengan air. Tetapi anakmu mengatakan, takutlah kamu kepada Allah, walaupun Umar tidak melihatnya karena Allah melihatnya.
Maka pada saat itu kemudian Umar bin Khattab meminang anak perempuan itu. Dinikahkan kepada anaknya bernama Asim. Nah, kemudian dari pernikahan anaknya ini, menghasilkan atau mereka memiliki anak. Jadi memiliki Umar akhirnya punya cucu seorang wanita namanya Ummu Asim. Dan Ummu Asim ini ketika dewasa dinikah oleh seorang khalifah bernama Abdul Aziz. Dan dari pernikahan cucunya Umar bin Khattab ini dengan Khalifah Abdul Aziz memiliki anak bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu sangat terkenal di kalangan para ahli ilmu dan juga di kalangan Muslim, yaitu dia adalah sebagai khalifah yang sangat adil dan sangat jujur di dalam mengelola rakyatnya. Ya, gitu. Ini kisah seorang wanita yang jujur. Kemudian yang terakhir adalah as-sabirat. Kita sampai 5 poinnya ya, insya Allah 5 berikutnya insya Allah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yang terakhir sifat wanita yang menyempurnakan pada derajat surganya adalah as-sabirat, yaitu bersikap sabar. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku, hamba Allah, yaitu orang-orang iman, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Ya. Ihsanu, dan terhadap orang-orang yang mereka berbuat baik di dunia ini. Ya, orang iman. Hasanatun, yaitu mereka akan mendapatkan hasanah kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah ini sangat luas. Artinya takwalah kalian kepada Allah dan beramal solihlah, karena kalian akan mendapatkan keluasan di muka bumi ini dan kalian akan diberikan keberkahan di muka bumi ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar, pahala mereka adalah tanpa hisaban, sangat besar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang diberi pahala ghurfah. Ghurfah ini adalah surga, kamar-kamar surga. Sebab kesabaran mereka. Orang sabar akan diberikan pahala rumah surga. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka akan masuk surga dengan dipenuhi dengan tahiyatan. Wa yulaqawna, mereka akan menjumpai dalam surga itu tahiyatan, penghormatan dan ucapan selamat. Selamat, selamat, selamat. Khalidina fiha, mereka akan kekal masuk surga. Hasunat mustaqarran wa muqama. Dan surga itu adalah sebaik-baiknya mustaqarran, tempat menetap dan rumah dimukimi yang paling baik itu adalah surga. Oke. Oke, demikian jazakumullahu khairan. Insyaallah penyampaian materi kita, tematik kita pada pagi hari ini insyaallah cukup sekian, dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.